Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Penekanan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam warta jemaat di nomor urut 3, ibadah rumah tangga. Dalam ibadah rumah tangga, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis, nyanyian yang akan digunakan yaitu nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Yang kedua, nomor 7 dalam warta jemaat, persembahan ibadah live streaming yang masuk ke kas jemaat melalui rekening Bank Sulselbar sebanyak, yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni sebesar Rp413.966. Yang ketiga, nomor 15 dalam warta jemaat, kegiatan pelayanan usia indah. Kebaktian lansia dirangkaikan dengan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juni 2022 jam 9 sampai jam 10. Pelayan Pendeta R. Gusti Tibian. Harap ibu bapak para lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Yang berikut 4 poin nomor 16 dalam warta jemaat. Persiapan kebaktian rumah tangga, yaitu Senin 13 Juni 2022 pukul 16. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga Bapak Pendeta Albertus Palilu MTol. Diharapkan seluruh pelayan hadir dalam persiapan tersebut. Yang kelima, poin nomor 17 dalam warta jemaat. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan ketuangan Roh Kudus. Dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2022 pukul 16. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 1 dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 5. Yang kedua, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan ibadah hari keturunan Roh Kudus, dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 Juni 2022 jam 11 sesudah ibadah jam 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Krasik. Pemimpin ibadah PWGT Jemaat Elim Rantepao, paduan suara PWGT dan PKB Jemaat Rantepasele. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang keenam, poin nomor 18 dalam warta jemaat, berita SMGT Jemaat Rantepao akan melaksanakan kegiatan sekolah Alkitab di masa libur dimulai dari tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sehubungan dengan itu, pengurus dan guru-guru SMGT Jemaat Rantepao mengadakan pencarian dana dalam bentuk besar pada hari ini setiap jam ibadah atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Yang ketujuh, poin nomor 19 dalam warta jemaat. Pundi khusus, yaitu pundi 4, akan dijalankan pada hari ini, Minggu 12 Juni 2022 dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao. Diperuntukkan pada panitia pertemuan raya PPGT yang ke-11, Klasis Rantepao, yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2022 di Lembang Letek,
Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja, atas partisipasi dan dukungan warga jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Nomor 8 ada ralat Warta Jemaat Rantepao pada poin nomor 4, ibadah PWGT di kelompok 5B. Dalam Warta Jemaat tertulis Ibu Maria Sesawala, seharusnya Ibu Marta Sesawala. Yang berikut tambahan warta jemaat. Yang pertama, dari Kementerian Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kesehatan, Puskesmas Rantepao. Yang pertama, perihal pemberitahuan waspada DBD. Yang kedua, pelaksanaan pendataan SMD dan inventarisasi PK. Yang ketiga, pelaksanaan imunisasi DIAN dengan hormat. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus demam berdarah di wilayah Kecamatan Rantepao, maka diharapkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap demam berdarah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Yang pertama, mengubur barang-barang bekas seperti botol air minum, tempurung kelapa, ban bekas, kaleng-kaleng bekas, plastik, dan lain-lain. Yang berikut, tidak menggunakan alas pot bunga. Berikut, menutup semua tempat penampungan air. Berikut, membersihkan tempat-tempat penampungan air minimal sekali seminggu. Yang berikut, mengalirkan air yang tergenang atau got yang tersumbat. Berikut, jangan menggantung pakaian karena dapat menjadi tempat berlindungnya nyamuk. Berikutnya, jika ada keluarga yang tiba-tiba panas dan tidak turun 2-3 hari, maka segera periksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pendataan survei mawas diri dan inventarisasi lanjut program Indonesia Sehat, pendekatan keluarga, maka tenaga kesehatan dan kader posyandu akan melaksanakan pendataan kepada warga wilayah kerja Puskesmas Rantepao yang dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu bulan Juni 2022. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak usia 9 bulan sampai 12 tahun dan belum mendapatkan imunisasi campak rubella di posyandu dan di sekolah, agar membawa anaknya ke Puskesmas Rantepao tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2022 dengan membawa kartu keluarga. Atas perhatian ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih Kepala Puskesmas Rantepao Dr. Yuspin. Yang kedua, tim kerja Toraja English Camp 2022. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Toraja English Camp 2022 di Tangmentoe Hills pada tanggal 27 Juni sampai 7 Juli 2022 yang merupakan wujud kerjasama antara UKI Toraja dengan Tangmentoe Hills. Besar harapan kami warga jemaat dapat ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut tambahan dari PPGT, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao. Tema, berdamai dengan masa lalu, membuat hidup maksimal.
dilaksanakan Kamis 16 Juni 2022 pukul 17, tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudari Jeniati Salurapa STH, liturgis Saudari Tenri. Demikian penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan gedung gereja, gedung pelayanan, maupun yang online secara streaming di tempat masing-masing. Shalom. Selamat hari Minggu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Biarlah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari beribadah kepadanya dalam tuntunan tema menghidupi kebenaran. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian semua yang tercipta. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari kita siapkan pembacaan Mazmur 8. Mazmur 8. Ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Pujian Mazmur ini akan kita bacakan sebagaimana biasanya secara berbalasan. Mazmur 8 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu,
telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kita angkat pujian. Kidung Jemaat 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi gurih dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Bahkan jiwaku pernah memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bahkan jiwaku pernah memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan kasih saya undang kita berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian perintah mengasihi untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang mendebar dan canang yang gemerincing.
sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita masing-masing mengakui dosa kita lewat pujian "Tolong ya Allah, kasihanilah". Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang tuduh yang tak putusnya. Aku bersalah pada dirimu. Padamu pula aku mau mengaku, adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Kita masih memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelayanan melalui persembahan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita iringi dengan mengangkat pujian Terima Kasih Ya Tuhan, NCNE 106 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat.
Kita ulang ayat yang ketiga, kure sumanga o buang. Mari kita bersyukur di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami patut angkat ke hadapan hadirat-Mu yang kudus itu, mensyukuri segala kasih dan penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghimpunkan kami pada saat ini, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami telah mempersembahkan syukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai di dalam ladang Tuhan, di dalam pelayanan dimanapun dibutuhkan. Yang masih ada pada kami ya Tuhan, berkati pula. Ajar kami untuk mempergunakannya seturut dengan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami ya Tuhan, persembahan kami. Kami bawa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita angkat PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini. Bacaan yang pertama dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami datang mengucap syukur. Baik jemaat-Mu yang ada di gedung gereja ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah mereka atau dimanapun, yang sedang mengikuti kebaktian pada jam 9 ini. Di hadapan-Mu Tuhan,
kami datang mengucap syukur, memuji nama-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Bahkan kami ini adalah orang-orang yang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan juga di tengah-tengah kebaktian ini, firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan didengar. Ya Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, penuh dengan dosa, sehingga menyampaikan firman-Mu hari ini, iman umat-Mu bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tuhan, ini kami. Siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Diamkan suara-suara dalam hati kami, dan suara Tuhanlah yang kedengaran. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Amsal pasal 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya,
atau debu dataran yang pertama. Ketika aku mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Bagian kedua pembacaan firman Tuhan, Roma 5 ayat 1 hingga ayat 11. Roma 5 ayat 1 hingga ayat 11, demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin, firman Tuhan. Dengan kasih seundang kita berdiri untuk menyambut Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula,
karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumanga puang. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Apa kareba? Pasti kareba melo naladenda kasema gereja. Ta nikmati tupa akamasyanna buang matua. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita ialah apa yang kita pahami selama ini tentang menghidupi kebenaran Allah. Dan adakah ukurannya bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran Allah? Ini pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian adakah ukuranna tutom panah tak katuan situru katongananna
puang matua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghidupi artinya memelihara. Dan kebenaran artinya keadaan yang sesungguhnya. Dan dalam Alkitab mengertikan kebenaran adalah sesuatu yang teruji dan dapat dipercaya. Jadi menghidupi itu berarti memiliki, memelihara kebenaran Allah. Dan kita akan belajar dari bacaan kita, bacaan utama hari ini dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bagaimana orang yang sudah dibenarkan, bagaimana orang yang sudah didamaikan, bagaimana orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan kalau orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah, itu berarti kita dengan Allah itu begitu akrab. Dan ada 3 hal yang akan kita renungkan dari bacaan kita hari ini. Bagaimana orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah didamaikan dengan Allah, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Hasil pembenaran atau akhir dari orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah didamaikan, orang yang sudah diselamatkan. Ada 3 hal yang kita harus hidupi dalam hidup kita. Pertama, dalam ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah dibenarkan, sudah didamaikan, sudah diselamatkan, mestinya hidup di dalam shalom. Damai sejahtera. Tidak hanya batin, tetapi juga yang lahiriah. Karena tidak cukup kalau hanya damai, tetapi tidak sejahtera. Sebab banyak orang memiliki harta yang melimpah, tetapi tidak damai dalam hidupnya. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara-saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, pasti kita juga shalom dengan sesama. Susi syar kata. Oh ya, nende temai pasti susi juri lu tondok nutup. Kalau sekali lagi
kalau di dalam Tuhan kita dibenarkan dan kita menikmati damai sejahtera, mestinya kita juga shalom dengan sesama kita. Seperti biasa, lan katuan tak biasa tak shalom. Biasa tahu sama penonton nalik kipas angin, nah kita tumak kipas coba nonton. Lendu sama penonton mungkin rakamale raka to pesta, maasa patu tinggi na melapa-lapa, takwa mi kayak panalunas. Kita tuh matanga negatif, lako padang tetolino. Yang seharusnya kita ini yang sudah dibenarkan, sudah didamaikan, sudah diselamatkan di dalam Kristus karena iman kita. Kita harus menikmati shalom, damai, sejahtera. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Minda tumbaki. Tanya padang tatolin. Anak nakalena Yesus yang membawa kita masuk. Ya motor na pokadilan Yohanes. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Puang Yesus yang mau lalan, puang Yesus yang mau sumber katonganan, puang Yesus yang mau katuan. Nah apa pada ladi pobata toh? Kita mirate umbata kuwa para kay melo itu kasalamaran diomo kaleta solanasang. Bagaimana keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus, kita pelihara, jangan kita mengotori itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Yang seharusnya kita lakukan menghidupi kebenaran Allah itu. Yang kedua, siapa? Pengharapan orang Kristen tidak pernah mengecewakan. Perhatikan ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pertanyaan bagi kita ialah, apakah kalau kita sudah menikmati shalom itu kita terlepas dari masalah? Kita terlepas dari penderitaan? Kita terlepas dari pergumulan? Tidak. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bagaimana penderitaan yang luar biasa dialami oleh orang Kristen pada Kaisar Nero yang memerintah saat itu di Roma. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Semakin dibabat, semakin merambat. Orang percaya
Bermegah di dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bagaimana kita memiliki semangat keberanian untuk menghadapi setiap penderitaan, setiap masalah, dan bagaimana kita berjuang mengatasi setiap pergumulan, setiap masalah. Semakin kita dihantam, semakin kita memperlihatkan sebuah ketekunan kita di dalam iman. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Kenapa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Seberat apapun tantangan, pergumulan, pencobaan, ujian, dan penderitaan yang kita hadapi, sekali lagi, milikilah keberanian menghadapinya dan berjuanglah untuk menyelesaikan, sebab ada kekuatan kita, yakni Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menuntun kita setiap saat. Ketiga, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah didamaikan, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, mestinya kita bermegah. Ada 3 kali dalam bacaan kita diungkapkan kata bermegah. Bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bermegah berarti kita memiliki sukacita yang tak terhingga, kita merasakan syukur dalam hidup kita, kita merasa bangga karena kita telah menerima pendamaian di dalam Yesus Kristus. Bayangkan Paulus mengatakan dalam ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kita diselamatkan, kita didamaikan di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita sudah mengaminkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka hal yang perlu kita renungkan ialah perlihatkan
bagi orang lain, bagi dunia ini, bahwa kita sudah diselamatkan. Tunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa engkau bermegah karena sudah diselamatkan. Dan kalau kita bermegah karena kita sudah diselamatkan, tunjukkan lewat perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Tapi jangan bermegah kalau kita menunjukkan perbuatan yang tidak baik. Bermegahlah dan jangan pernah malu punya label sebagai orang Kristen. Tetapi perlihatkan, tunjukkan sehingga nyata bahwa kita menghidupi kebenaran Allah. Roh Kudus menolong kita semua untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Terima kasih Tuhan. Kami ini adalah orang yang berdosa. Tapi tindakan-Mu yang luar biasa melalui kematian dan kebangkitan Kristus menganugerahi kami keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah. Kami ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, didamaikan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kiranya dalam hidup kami Tuhan adalah hidup yang saling mengasihi, membuang dendam, dengki, dan iri hati. Hidup kami adalah hidup yang bermegah di dalam Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang berpengharapan. Dan pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Mari kita naikkan doa saat kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena dalam kebaktian ini, firman-Mu sudah diberitakan. Firman-Mu sudah didengar oleh umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini, juga yang mengikuti ibadah di rumah mereka, di rumah sakit atau dimanapun. Semua kami memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami terus menjalani hidup kami, menikmati damai sejahtera, shalom dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang kami nikmati, yang kami alami satu minggu yang kami sudah lewati. Pertambahan usia, kami syukuri. Yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, kami syukuri. Menikmati perjumpaan satu dengan yang lain, juga kami syukuri.
kami dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan kami, tanggung jawab kami dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami datang mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, inilah syukur kami, inilah terima kasih kami untuk anugerah-Mu yang sudah membenarkan kami dan pemeliharaan-Mu yang kami nikmati. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hidup di dalam kedudaannya, kejandaannya, kepiatuannya. Tuhan beri semangat menjalani hidup anugerah-Mu ini, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkannya, kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kami. Juga Tuhan, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik yang masih memungkinkan untuk datang berbakti di gedung gereja di sini, pun yang sudah tidak dimungkinkan karena fisik mereka, Tuhan ada di rumah mereka. Pertetapkanlah iman dan pengharapannya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Ibu Diaken Eni Krismiatun, kelompok pelayanan 7 dirujuk ke Makassar. Mama Risin yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Dan mungkin masih ada Tuhan, kami tidak sempat sebutkan, tapi Tuhan melawat mereka. Di tengah-tengah pembaringan mereka, Tuhan ada. Dan mereka sedang menanti kesembuhan. Juga Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini dalam kedukaan, penghiburan kekuatan dari Tuhan sendiri. Juga mungkin ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan, ada masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus, hikmat untuk mereka keluar dari pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja, jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Rantepao, pengurus OIG yang terus menata pelayanan untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di sini. Secara khusus Tuhan hari ini yang bertugas majelis gereja, song leader, pianis, operator LCD, juga yang bertugas operator hari ini. Tata usaha dan koster, kami doakan mereka yang juga memberi hidup, waktu, tenaga, pikiran mereka untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Kami berdoa untuk program-program jemaat Tuhan di sini ke depan. Kami berdoa untuk masing-masing rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi jemaat Tuhan di sini. Tuhan mampukan untuk mereka berkarya di tengah-tengah hidup dimanapun mereka berada. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini bekerja baik di Toraja maupun di luar Toraja, yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak-Mu Tuhan begitu banyak, terus berjuang. Tuhan tunjukkan mereka tempat mereka untuk melaksanakan panggilan hidupnya. Jemaat-Mu yang saat ini kuliah baik di Tanah Toraja pun di luar Tanah Toraja. Anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha yang dikelola oleh jemaat-Mu di sini.
yang dikelola oleh masing-masing pribadi. Tuhan, kiranya lewat semua itu jemaat-Mu menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan keluar Tanah Toraja atau mau datang di Tanah Toraja. Kami doakan mereka semua. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan untuk persidangan Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kami doakan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami doakan pertemuan raya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Kiranya panitia diberkati. Kiranya jemaat Tuhan mengambil bahagian di dalamnya. Karena semua ini untuk pertumbuhan iman warga jemaat Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Memasuki minggu yang baru, kerja yang baru. Kami mohon Tuhan, kiranya semua itu kami jalani dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menghidupi kebenaran dari Allah. Ini doa kami, sahuti kami Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kasih saya undang kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Setialah diriku padamu. Dan siapa hatiku
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan menghidupi kebenaran Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum nyanyian syukur, segenap majelis gereja, jemaat, kita semua bersyukur kepada Tuhan yang sudah memakai hamba-Nya Bapak Pendeta Budi melayani kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam segenap kehidupan anugerah Tuhan. Kita angkat pujian syukur, semua orang ingin kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh